Menyambung tadi penjelasan, kita langsung masuk soal kekhawatiran mengenai masa depan kesejahteraan melalui tunjangan profesi guru dan dosen. Pak Nino, apakah pemerintah akan menghapuskan tunjangan profesi guru dengan RUU Sisdiknas ini? Lalu bagaimana nasib para guru dan dosen yang selama ini mendapatkan tunjangan dari profesi mereka? Ya, saya tegaskan bahwa rancangan undang-undang ini tidak menghapus tunjangan bagi guru. Jadi rancangan undang-undang ini mengubah skema penghasilannya. Memang skemanya berubah, tetapi perubahan skema itu justru untuk menghilangkan penghambat naiknya kesejahteraan guru. Sekarang ini yang menghambat kenaikan kesejahteraan guru adalah karena kita mencampurkan antara sertifikasi dengan tunjangan guru. Untuk bisa mendapatkan tunjangan penghasilan yang lebih layak, guru harus tersertifikasi dahulu. Jadi padahal sebenarnya ini dua hal yang terpisah. Sertifikasi itu untuk kualitas, sedangkan tunjangan itu untuk memberikan penghasilan yang layak. Nah, di RUU ini itu kita pisahkan karena dengan pengaturan yang sekarang kapasitas PPG kita untuk mensertifikasi guru itu tidak cukup. Jadi antriannya luar biasa panjang. Bayangkan masih ada 1,6 juta guru kira-kira yang sudah mengajar tetapi belum mengikuti PPG, belum tersertifikasi. Padahal kapasitas PPG kita cuma sekitar 70 ribuan setahun. Jadi antriannya itu bisa bahkan 15 tahun, 20 tahun. Ini tentu tidak ideal ya, guru bisa sudah pensiun belum mendapatkan antrian PPG. Seharusnya kita sangat percaya bahwa seorang guru yang mengajar otomatis dia berhak mendapatkan penghasilan yang layak. Kita tidak mungkin berharap menuntut adanya perbaikan kualitas kalau seorang guru masih harus memikirkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dia. Jadi ini harus segera dipecahkan. Nggak bisa dengan skema yang sekarang di mana guru bisa antri bertahun-tahun sebelum bisa mengikuti PPG dan mendapatkan sertifikat dan mendapatkan tunjangan. Karena itu kita ingin mengubah semuanya. Pak Nino, tapi kenapa kemudian mungkin ada miskomunikasi? Karena yang juga disoroti, salah satunya dari Persatuan Guru Republik Indonesia, melihat bahwa ada penghapusan pasal tunjangan profesi guru, tunjangan daerah terpencil, tunjangan dosen, tunjangan kehormatan dosen dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional versi Agustus 2022. Bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa pasal tersebut bukannya dihilangkan, tapi kemudian mungkin digabung atau dibuat dengan skema yang berbeda? Pasalnya memang diganti. Jadi sekarang ada pasal 144 di dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini. Pasal itu eksplisit mengatakan bahwa kalau guru sudah mengajar, ada di dalam sistem, maka dia boleh tetap mengajar, artinya tidak harus ikut antrian PPG ya. Dan jadi ada pemutihan untuk kewajiban sertifikasi. Dan kemudian pasal 145-nya eksplisit mengatakan bahwa guru ASN itu akan mendapatkan tunjangan sesuai dengan Undang-Undang ASN. Sedangkan guru non-ASN mendapatkan kenaikan penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan kemudian ada juga pasal yang secara eksplisit mengatakan bahwa bagi guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi guru dalam skema yang sekarang, itu mereka akan tetap mendapatkan tunjangan tersebut sampai pensiun. Jadi tidak perlu khawatir, yang sudah mendapatkan tunjangan dijamin tetap akan mendapatkan tunjangan sampai pensiun dengan skema yang sekarang. Bagi yang belum, itulah yang kita ubah skemanya supaya tidak perlu menunggu antrian PPG, otomatis dianggap tersertifikasi dan otomatis mendapatkan kenaikan tunjangan. Ya, Pak Nino, untuk memperjelas lagi pemahaman terutama bagi para guru, bagaimana dengan nasib guru-guru swasta atau non-ASN tadi Bapak katakan? Apakah mereka juga akan diprioritaskan untuk mengikuti sertifikasi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik? Sama dengan guru ASN, jadi kalau guru
di sekolah swasta, guru non-ASN itu sekarang sudah mengajar. Ketika undang-undang ini nanti terbit, otomatis mereka dianggap sudah memiliki seolah-olah sudah memiliki sertifikasi, seolah-olah sudah mengikuti PPT. Jadi ada pemutihan. Ini berlaku juga untuk sekolah swasta. Nah, skema peningkatan penghasilan untuk rekan-rekan guru non-ASN itu dilakukan melalui peningkatan subsidi pemerintah terhadap sekolah atau yayasannya dari dana bantuan operasional sekolah yang akan kita tingkatkan untuk digunakan bagi peningkatan kesejahteraan guru di sekolah-sekolah tersebut. Jadi skemanya berbeda dengan ASN, ikut undang-undang ketenagakerjaan karena memang pengaturannya berbeda gitu ya, status kepegawaiannya berbeda. Oke. Pak Nino, ada juga beberapa pendapat yang mengatakan proses penyusunan dari RUU Sisdiknas ini terkesan tertutup dan bahkan mungkin terkesan disembunyikan. Bisa Anda jelaskan sebenarnya bagaimana proses yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dan bagaimana juga pembahasan ini melibatkan publik serta pemangku kepentingan, Pak Nino? Ya, tidak ada yang disembunyikan kok Mbak Afi. Jadi naskah akademik, rancangan undang-undangnya itu secara lengkap bisa dibaca di website resmi sisdiknas.kemdikbud.go.id. Jadi kami mengundang siapapun yang berminat untuk berkontribusi, untuk membaca, mencermati, mengkritik, memberi masukan terhadap penyusunan rancangan undang-undang ini. Melalui website tersebut ada fitur untuk memberi masukan bahkan pasal per pasal, ya. Jadi sangat rinci dan kita sangat terbuka untuk menerima masukan. Sejak awal proses penyusunan, jadi di tahap pertama, tahap perencanaan pun Kemdikbudristek sudah melibatkan banyak pemangku kepentingan. Jadi ada sekitar lebih dari 60-an lembaga masyarakat, organisasi pendidikan, termasuk organisasi profesi guru yang sudah kami beri draft versi awal-awal dulu untuk memberi masukan. Dan masukan mereka kita pertimbangkan, kita olah, dan betul-betul mempengaruhi bahkan mengubah beberapa pasal gitu ya di dalam proses drafting itu. Nah, draft terbaru sekarang bahkan kita buka secara publik, secara umum gitu ya. Semua orang bisa berkontribusi, membaca, mengkritik, dan memberi masukan. Iya. Nah, ketika terbuka untuk menerima masukan dari publik, bagaimana tahapannya jika masyarakat publik bisa memberikan kritik dan masukannya untuk mengawal RUU Sisdiknas ini? Apakah harus melalui lembaga atau bisa dilakukan secara personal? Siapapun bisa pada prinsipnya. Jadi melalui website resmi itu atau dengan bersurat kepada Kemdikbud, kita akan mencermati semua masukan. Sudah ada beberapa lembaga yang melakukan kajian cukup komprehensif terhadap naskah terbaru ini. Padahal website ini relatif baru ya, baru beberapa hari gitu. Tapi ada beberapa lembaga yang sudah mencermati pasal per pasal, berkirim surat kepada kami, dan insya Allah kami akan undang lembaga-lembaga, pihak-pihak yang melakukan kajian komprehensif seperti itu untuk berdialog. Ini pemahamannya seperti apa yang perlu kita klarifikasi, dan mungkin ada masukan-masukan yang bisa memperbaiki rancangan undang-undang tersebut.